Haleluya jemaat Tuhan. Apa kabar saudara? Pasti saudara mengalami semangat yang luar biasa pada hari ini. Karena kemarin kau sudah dilawat dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita. Yang menguatkan kita, menyertai kita. Apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus hidup bersama denganku. Jadi hidup yang kita hidupi di dalam daging ini bukan kita lagi sendiri. Sehingga kita dengan mudah dapat mengalahkan daging dan semua keinginannya. Karena sekarang kita hidup bersama dengan Kristus. Dan inilah yang menjadikan kita berbeda daripada semua yang lain. Yang membantu kita, menguatkan kita untuk melakukan tugas pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahkan sebelum Yesus datang, kabar baik itu sudah diberitakan. Injil keselamatan itu sudah diberitakan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes, seorang nabi. Orang Israel, orang Yahudi memanggil dia dengan nama Yohana. Yohana. Seorang nabi yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini merupakan nubuatan dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes ini sangat unik. Dipakai Tuhan dengan luar biasa mempersiapkan jalan itu. Dan firman Tuhan katakan, begitu berbondong-bondong orang datang memberikan diri dibaptis oleh Yohanes. Dikatakan ayat yang kelima, Matius pasal yang ketiga, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Keselamatan dianugerahkan kepada manusia melalui hambanya Yohanes Pembaptis. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sungguh satu pengalaman yang istimewa dialami oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan dia dianugerahkan untuk bisa membaptis Yesus, juru selamat yang agung yang dia beritakan, yang dia ceritakan. Yang mana dia sudah menyampaikan nubuatan tentang Yesus itu. Dia katakan ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan konfirmasi dari pernyataannya itu, itulah yang dia katakan kepada Yesus, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku.
Dia merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Tetapi karena Yesus berkata demikianlah firman itu harus digenapi, maka dia melakukan tugas itu, membaptis Yesus. Dan dia melihat sendiri bagaimana langit terbuka ketika Yesus keluar dari air. Firman Tuhan katakan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan dia mendengar ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kepadanyalah aku berkenan. Dari mana para murid-murid Yesus mencatat peristiwa ini? Tentu saja dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Injil harus diberitakan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kerajaan Allah kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Dia mengajak orang untuk datang bertobat dan percaya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus juru selamat yang agung. Tetapi kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11, ada satu peristiwa yang terjadi di sini. Dikatakan ayat yang kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Sesuatu yang ganjil terjadi di sini. Dia yang sudah menggenapi firman Tuhan membaptis Yesus, dan dia melihat bagaimana Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dia mendengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Dan dia sendiri yang berkata, bernubuat tentang Yesus, seharusnya akulah yang dibaptis oleh kamu. Tapi ini aku yang diminta untuk membaptis kamu. Tapi kemudian timbul keraguan-raguan di dalam dirinya. Yang menyuruh kemudian murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya. Tuhan Yesus yang melihat bukan hanya kepada perawakan Yohanes Pembaptis, tetapi dia melihat kepada hati manusia. Dia tahu apa yang sedang dialami oleh Yohanes, di mana Yohanes mengalami kekecewaan. Dia merasa dia sudah melakukan tugas yang mulia, memberitakan kabar baik, memberitakan berita pertobatan, tapi toh dia harus mengalami penjara. Dia harus mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi, di mana pada waktu dia mengirim murid-muridnya, dia sedang berada di dalam penjara. Herodes menangkap Yohanes. Dan dari penjara itulah dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi menanyakan. Tapi apa yang kemudian dijawab Yesus? Pergi nyatakan semua yang kamu lihat. Tentang mujizat-mujizat yang terjadi. Kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dan dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ingatkan kepada Yohanes, jangan menjadi kecewa dan menolak aku. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, ayat 11, pasal yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sesungguhnya Yesus katakan di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, sampai pada zaman Yohanes Pembaptis tidak ada yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis.
Begitu luar biasanya Tuhan memuji Yohanes Pembaptis. Dengan pengikut-pengikut yang luar biasa. Jiwa-jiwa yang dibawa untuk bertobat. Meninggalkan semua kehidupan mereka yang berdosa. Dan menjadi pengikut Tuhan. Tapi kemudian dia menjadi kecewa. Kenapa dia menjadi kecewa? Dan itulah yang kemudian Yesus katakan menjadi perbedaan antara orang yang hidup sebelum zaman Yesus dan orang yang hidup sesudah zaman Yesus, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yang tadi dikatakan, belum ada orang yang dilahirkan perempuan lebih besar dari Yohanes. Tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena apa yang dikatakan Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 tadi. Bahwa bukan lagi kini aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yohanes Pembaptis menjadi kecewa, menjadi lemah, menjadi putus asa dan menolak Tuhan karena dia melakukan semua pelayanan itu seorang diri. Apalagi ketika dia berada di dalam penjara, dia merasa sudah selesai, sudah tidak ada harapan. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, engkau dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Sekarang engkau berada di dalam kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus. Dan firman Tuhan katakan, yang terkecil di dalam kerajaan Kristus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan mau orang-orang yang percaya kepadanya, yang telah menjadi milik kepunyaannya, di mana Kristus telah datang dan tinggal di dalam dirinya, untuk mempersiapkan jalan seperti Yohanes mempersiapkan kedatangan Yesus di muka bumi. Kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi Tuhan mau orang-orang yang percaya kepadanya, para murid-murid Yesus yang memiliki Kristus bersama dengan dia, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Raja segala Raja itu. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Hakim yang agung. Tapi kali ini Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendiri, kita bekerja sendiri, tetapi Tuhan ikut serta bersama dengan kita. Dia memenuhi kita, Dia tinggal di dalam kita, dan Dialah yang membantu kita untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Itu sebabnya dalam Matius 28 ayat 19-20, sebelum dia naik ke surga, dia katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, dan sekarang aku memberikannya kepadamu. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang ku kehendaki, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Maaf, sebelum itu dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ku kehendaki, kemudian baptislah mereka. Saya bacakan ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Tugas yang diemban oleh Yohanes telah selesai, dan dia berakhir dengan kekecewaan. Karena tidak ada Kristus di dalam dirinya. Kristus berada di luar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi
dengan kita orang-orang percaya yang sekarang ada di dalam kerajaan surga. Kita diperintahkan kembali untuk melanjutkan tugas itu. Pergi menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan. Membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Dan Tuhan katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama apa yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Bagaimana terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita. Terobosan sukacita, terobosan ekonomi. Adalah dengan cara pergi mengisi bejana-bejana yang kosong. Dengan minyak, dengan anggur. Dengan air yang mungkin kita hanya punya. Kita mungkin gak sanggup punya anggur. Tapi apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Air yang kita punya, bawa kepada Yesus. Maka air itu akan berubah menjadi anggur. Banyak sekali orang-orang yang hidup di sekitar kita. Hidup mereka sepertinya hampa, tidak punya rasa, tidak ada satu rasa manis, yang ada kepahitan, penuh dengan kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Maka tugas saya dan saudara untuk pergi mengisi tabung-tabung mereka, bejana-bejana mereka dengan air kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Dan kemudian Tuhan mengubah air-air tadi menjadi manis seperti anggur. Yang akan memberikan sukacita, wajah yang baru, kegembiraan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan Injil itu. Tuhan mau memakai kita. Kita adalah pasukan-pasukannya yang dipersiapkan. Mempersiapkan jiwa-jiwa untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak mau satu manusia pun binasa, karena itu yang ada di dalam hati Tuhan. Tuhan tidak menginginkan satu manusia pun binasa, tapi Dia mau agar setiap orang menjadi percaya kepadanya dan diselamatkan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara kembali pada hari ini, menantang kembali saudara pada hari ini. Mari persiapkan dirimu untuk melakukan tugas pemberitaan Injil, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Hari Rabu nanti di dalam ibadah mujizat, mulai dari hari ini kau doakan dan kau cari tahu siapa orang-orang yang sakit. Beritakan kepada mereka untuk mereka bisa datang bersama dengan kita mengikuti ibadah. Dan kita akan berdoa agar mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Agar lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Agar Tuhan menyertai dan memberkati, mengubah seluruh kehidupan mereka. Ratapan mereka diubah menjadi tari-tarian. Apakah saudara mau? Dan pada waktu engkau melakukan itu, maka sukacitamu akan penuh melimpah-limpah. Semua yang kau inginkan, semua yang kau doakan, akan Tuhan berikan kepadamu. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan persiapkan bagimu. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kesempatan sore hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang terus mengingatkan kami tentang Kristus yang ada di dalam diri kami. Kristus yang ada di dalam diri kami. Kami tidak sendiri lagi. Hidup kami yang kami hidupi sekarang ini setelah kami terima Yesus, tidak lagi menjadi sendiri. Ada Kristus bersama dengan kami. Dan apa yang kami lakukan dengan Kristus yang ada dalam diri kami, tolong kami untuk memanfaatkan Kristus yang ada dalam diri kami. Karena Kristus yang ada dalam diri kami adalah Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Tuhan yang menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan yang melepaskan orang-orang yang terikat dan teraniaya. Tuhan yang merubah ratapan menjadi tari-tarian. Biarkan Tuhan yang Maha Kuasa itu kami beritakan kepada jiwa-jiwa. Dan membawa keselamatan kepada mereka. Merubah hidup mereka. Kami tidak biarkan Yesus tertidur di dalam diri kami. Tetapi Yesus kami bawa kepada jiwa-jiwa itu. Sehingga sama seperti kami ada dalam Kristus. Kami berada di dalam kerajaan Kristus.
biarlah orang-orang lain juga berada dalam Kristus. Dan biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan memberkati, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. Jesus love you. Shalom.